Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 42. Let's go relax. 恒月宗为弟子幸存，都是一场死战。好，我将用他的剑，他的秘术，光明正大大法，不过如此。 Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan Aceng yang sedang nongkrong di atas genteng sambil mabuk-mabukan. Tak lama kemudian, Mbak Nyalinger mentungul, langsung duduk di sebelah Aceng. Anehnya, di sini Mbak Nyalinger hanya diam aja, membuat Aceng bertanya-tanya, kenapa gurunya kok diam aja? Udah kayak nahan boker aja. Dan Mbak Nyalinger menjawab, besok kamu akan senggel melawan Ningsu. Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi sebagai seorang betina, aku bisa merasakan dia mempunyai perasaan khusus padamu. Dan ya, ternyata Mbak Nyalinger ini menyadari kalau Aceng dan Ningsu saling mengenal. Alhasil Aceng pun curhat pada gurunya. Aceng berkata, aku dan dia dulunya adalah sepasang kekasih. Jadi aku bersumpah dalam kompetisi 3 sekte, aku akan memastikan dia dan orang-orang yang pernah meremehkanku menyesalinya. Wah, sepertinya kali ini Aceng beneran akan balas dendam pada sekte Zhengyang. Mendengar itu, Mbak Nyalinger menjawab, aku pikir ada hal besar apa? Ternyata cuman cidro. Kalau begitu kau menangkan untukku. Kau telah berhasil sejauh ini. Kini sudah waktunya mengakhiri masa lalu. Setelah itu dengan kampretnya Aceng menjawab, lalu jika aku menang, bisakah guru menciumku? Bersamaan dengan itu si Linger mentungul sambil nyeletus, jika kau menang aku bahkan bisa melepas pakaianku. Wah, bisa gawat nih nantinya. Linger berulah lagi. Apakah mereka nanti akan saling bercocok tanam? Bakal hoki gede nih si Aceng. Sementara di sisi lain memperlihatkan tempatnya si Ningsu. Nampak dia sedang fokus bersemedi. Tak lama kemudian bapaknya Ningsu mentungul, berkata kepada Ningsu, apa kau siap untuk tawuran final besok? Kedatanganku ini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Gantian pusat energi Aceng sebelumnya hancur. Aku mengusirnya sesuai aturan sekte Zhengyang. Seseorang yang cacat gak boleh tinggal di sekte Zhengyang. Meskipun itu bukan niatku, tapi itu memang merugikan Aceng. Namun kau berbeda. Kau berpura-pura putus dengannya untuk melindunginya. Sekarang Aceng sudah memulihkan kekuatannya. Kau luruskan kesalahpahaman dan melanjutkan hubungan sebelumnya. Dengan cara ini, kau tidak akan malu di final besok dan bisa bersama ayangmu lagi. Sedangkan untuk ketua Zhengyang, aku akan melakukan semampuku untuk memintanya membantumu. Mendengar itu membuat Ningsu langsung kelingan. Teringat momen pada saat Aceng mesra-mesraan dengan Mbak Nyalinger. Hal itu pun membuat Ningsu loro hati. Dirinya mengatakan bahwa hari dimana ia pedot dengan Aceng, Ningsu sudah mempersiapkan diri untuk menjadi musuh Aceng di masa depan. Apalagi single final besok berkaitan dengan reputasi sekte Zhengyang. Jadi Ningsu akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kompetisi tersebut. Mendengar pernyataan Ningsu membuat bapaknya ini tersenyum licik, seakan-akan memang sengaja memprovokasi Ningsu. Singkat cerita, bapaknya Ningsu pun cabut menemui ketua Zhengyang. Ia melaporkan bahwa dirinya telah berhasil memprovokasi Ningsu untuk bertarung, membuat Pak Ketua Zhengyang ini kegirangan, mengatakan bahwa sekarang tinggal menunggu
berhasil Ningsu memenangkan kompetisi aja. Setelah itu tinggal fokus pada rencana besar menyatukan Chu Selatan. Dan scene berganti di keesokan harinya. Pertarungan final kompetisi akan segera dimulai. Single epic yang ditunggu-tunggu. Karena semua penonton pada tak menyangka dalam kompetisi 3 sekte kali ini seorang murid di ranah Humanesensi berhasil masuk ke final. Ya walaupun sedikit di luar prediksi BMKG, tapi lawannya adalah tubuh roh mistik. Kira-kira Aceng akan kalah dalam berapa putaran? Ya para penonton ini banyak yang bertaruh. Sampai-sampai Putri Yuwer dan Nona Biu ikut nebak-menebak. Nona Biu berkata mungkin Aceng akan delosor dalam 3 putaran aja. Karena dilihat dari pertarungan Ningsu sebelumnya, semua lawannya dapat dibuat delosor dengan mudah. Sementara untuk Putri Suci dan Tetua Ziyi, di sini nampak Putri Suci sudah mulai bosan. Tawuran kompetisi kok gak ada seru-serunya. Bahkan dia juga berkata kalau Aceng akan delosor dalam 3 putaran. Begitu juga dengan Tetua Ziyi. Kali ini dia bertaruh kalau Aceng akan tepar dalam 3 putaran. Sedangkan untuk situasi Aceng, nampak beberapa murid andalan sekte Heng Yue datang terlambat, membuat Aceng dan para tetua bertanya-tanya, gak biasanya nih bocah terlambat. Dan mereka pun menjelaskan bahwa sekte Zeng yang membuat sebuah taruhan. Ini terkait apakah Aceng bisa melawan sampai 3, 2 atau 1 putaran. Jadi mereka pergi memeriksanya. Dan ya, para murid andalan Heng Yue ini sosokan memeriksa. Padahal faktanya mereka ikut taruhan. Pada nggak yakin pada Aceng bisa menang atau enggak Aceng nantinya. Dan tanpa berlete-lete lagi, segera diumumkanlah pertandingan final kompetisi 3 sekte. Single terakhir untuk menentukan siapakah juara pemenang andalan nantinya, yaitu Aceng dari sekte Heng Yue versus Ningsu dari sekte Xingyang. Di sini terjadi momen yang membanggakan, yaitu sebelum Aceng meluncur ke arena, dirinya secara tiba-tiba mencium baknya Linger. Langsung nyosor mencipok guru andalannya. Jelas hal ini membuat semua orang terbanggakan. Bahkan Ningsu juga melihat kejadian tersebut. Aceng hanya berkata, "Guru, maafkan atas kelancanganku." Setelah itu langsung meluncurlah Aceng ke arena duel. Wah, bener-bener ya Aceng ini melampaui prediksi BMKG. Sepertinya dia berencana untuk manas-manasi si Ningsu. Sedangkan untuk Mbaknya Linger, dia hanya bisa terdiam serta terbanggakan. Singkat cerita, akhirnya setelah sekian lama, Aceng COD lagi dengan mantan pacarnya. Ningsu pun sempat berkata, "Aku tak menyangka akan ada hari ini." Lalu Aceng menjawab, "Itu mungkin untukmu, tapi aku sudah lama menunggu hari ini." Melihat Aceng dan Ningsu saling berbicara, membuat sebagian orang menyadari tampaknya mereka berdua sudah saling kenal. Hingga beberapa penonton lainnya menginfokan bahwa saat Aceng masih di sekte Xingyang, mereka berdua adalah sepasang kekasih, 2 sejoli. Lalu kembali ke Aceng, di situ dia menegaskan lagi bahwa single kali ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Ini tentang mengakhiri masa lalu. Dan tawuran pun dimulai. Seperti biasa, Ningsu menggunakan alat musik andalannya untuk meluncurkan serangan goib saktinya. Sedangkan Aceng dengan santainya berjalan maju tak gentar menggunakan teknik energi astral bawaan. Nggak terpengaruh oleh jurusnya Ningsu sama sekali. Bisa kita lihat baru dimulai aja sudah membuat para penonton kadapat. Bisa-bisanya Aceng sanggup menahan serangan Ningsu. Sejauh ini mereka semua telah meremehkan Aceng. Untuk beberapa saat Aceng dan Ningsu saling adu kekuatan goib. Walaupun Aceng sempat terpukul mundur, tapi dia bisa langsung melakukan serangan balik, menyebabkan benturan energi dahsyat di TKP. Adu antara kekuatan Ningsu dan Aceng.
Tak disangka serangan kali ini membuat senar kecapi Ningsu putus satu. Dari sini Aceng sudah bertahan selama 3 putaran melawan Ningsu. Nggak sesuai dengan tebakan para penonton, membuat beberapa penonton pucat. Banyak yang kalah taruhan sebab Aceng nggak ndelosor dalam 3 putaran. Setelah itu Aceng mencoba untuk maju lagi, berupaya menjotosi mantan pacarnya. Tapi tak disangka, skill bertarung jarak dekat milik Ningsu lumayan juga. Memiliki kecepatan yang lincah serta jotosan yang powerful, membuat Aceng terpukul mundur. Namun yang membanggongkan di sini adalah Aceng dengan sangarnya menggunakan jurus-jurus andalannya para murid Sekte Zhengyang, yaitu jurus tembus pandang milik Su Weiyin, formasi heksagram milik Mas Huayun, serta Kage Bunshin no Jutsu milik Mas Bayi. Tak disangka Aceng mampu mempelajari semua itu, membuat para murid andalan hanya bisa terbanggongkan. Kok bisa Aceng mempelajarinya? Dan setelah adu mekanik untuk beberapa saat, mereka berdua memilih untuk saling adu tenaga dalam. Aceng meluncurkan teknik angin ilahi versus segel roh mistik langit tertinggi milik Ningsu. Sayangnya kali ini jurus milik Ningsu lebih hebat dibanding milik Aceng, bahkan membuat tangan Aceng terpengaruh. Sampai-sampai Mbah Suge pun berkata, seperti ini bagaimana Aceng bisa menang? Aceng telah menggunakan semua keterampilannya, tapi nggak bisa melukai Ningsu. Sedangkan si Ningsu baru menggunakan salah satu serangannya, langsung membuat Aceng terluka. Akan tetapi siapa sangka, terkuak fakta yang lebih membanggongkan lagi. Ternyata Aceng ini sejak zaman kerajaan Mataram kemarin, dia masih memakai cincin bayangan bulan 7 bintang. Ya, gelang pemberian Mbak Nyalinger dulu pada saat latihan melawan boneka angin. Ternyata sampai sekarang Aceng masih memakainya, membuat semua orang kadapat. Bahkan Mbak Nyalinger sendiri juga tak menyangka. Ia pikir Aceng sudah melepasnya, ternyata masih terpasang. Itu artinya sejak kompetisi dimulai, Aceng telah bertarung dengan beban 3.500 pound. Dan kali ini Aceng baru melepas cincin tersebut. Tampaknya Aceng akan lebih serius lagi tawuran melawan mantan pacarnya. Memang bisa kita lihat, setelah melepas cincin tersebut, Aceng meluncur dengan perasaan lega, lebih enteng dalam bergerak. Sedangkan para penonton hanya bisa terdelongopkan. Ranah human esensi kok ngeri-ngerong banget. Sekte Zhengyang telah membuang murid berbakat seperti Aceng. Dengan begini, situasi Ningsu menjadi nggak diuntungkan. Sedikit kewalahan menghadapi Aceng. Hingga akhirnya bapaknya Ningsu berkata pada Ningsu melalui telepati, menegaskan untuk tidak menahan diri, segera ngefatality Aceng. Mendengar itu, terlihat Ningsu langsung menjalankan aksinya, mengaktifkan jurus yang sepertinya sih bukan kaleng-kaleng, membuat Aceng secara tiba-tiba berada di alam baka aneh, dipenuhi dengan bunga-bunga. Ternyata itu adalah teknik ilusi. Seakan-akan pikiran Aceng terjebak dalam dunia ilusi. Bersamaan dengan itu, Ketua Heng Yue menginfokan, itu adalah pemekaran pikiran. Teknik ilusi yang hanya dapat dibangunkan oleh tubuh roh mistik. Jurus yang ngeri-ngerong. Tidak peduli bagaimana bertahan, pikirannya akan terseret ke alam mimpi penuh bunga, nggak bisa keluar dari situ. Teknik ilusi ini tidak bisa dipecahkan oleh cara biasa. Di situ bisa kita lihat memang tubuh Aceng hanya terdiam di tempat, nggak bergerak sama sekali, karena memang Aceng sedang terjebak di dalam alam bunga. Dengan begini, kesempatan Ningsu untuk ngefatality Aceng meluncur berupaya menebas Aceng. Seraya berkata, sudah waktunya untuk memutuskan hubungan antara aku dan kamu. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.